Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari Ctrl A sampai dengan Ctrl Z untuk dokumen Microsoft Word. Oke, yang pertama itu adalah penggunaan CTRL-A. Jadi CTRL-A atau Ctrl A itu berfungsi untuk menyorot atau memblok semua dokumen atau teks. Nah, kita CTRL-A, ketik di keyboard. Nah, jadi seperti itu. Jadi fungsinya itu adalah menyorot atau memblok semua teks yang ada di dokumen Microsoft Word. Itu untuk CTRL-A. Kemudian untuk CTRL-B itu adalah fungsinya untuk mencetak tebal. Misalkan kita blok saja di sini terlebih dahulu, kemudian tekan CTRL-B di keyboard. Nah, jadi ini akan menjadi tebal. Kemudian kita klik sekali lagi menggunakan CTRL-B, akan kembali seperti semula. Jadi Ctrl B itu fungsinya itu sama dengan di sini di menu home ada icon board. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah Ctrl C. Ctrl C itu adalah untuk menyalin kata, dan ini selalu berkaitan dengan Ctrl P. Misalkan di sini kita sorot, kita blok, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita pindahkan ke bawah menjadi Ctrl P. Lalu berikutnya itu adalah Ctrl D. Jadi Ctrl D itu adalah untuk membuka kotak dialog font. Kita tekan di keyboard Ctrl D. Nah, di sini ada muncul kotak dialog untuk font. Jadi ada pilihan font, ukuran font, kemudian jenis font serta size-nya. Oke, nah selain untuk membuka kotak dialog font, Ctrl D juga berfungsi untuk membuat duplikat. Misalkan di sini kita bikin kotak terlebih dahulu. Insert, kemudian pilih text box. Nah, ketika misalkan kita akan di sini mengkopinya gampang, kita tinggal tekan CTRL-D. CTRL-D. Nah, seperti itu. Jadi Ctrl D itu selain berfungsi untuk membuka kotak dialog font, juga untuk membuat duplikat. Yang berikutnya itu adalah Ctrl E. Jadi Ctrl E itu berfungsi untuk membuat tata tengah. Ini kita blok terlebih dahulu, kemudian tekan Ctrl E di keyboard. Nah, jadi ini menjadi tata tengah. Kemudian Ctrl E sekali lagi, akan kembali seperti semula. Ctrl E ini fungsinya sama ketika kita mengklik menu ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah Ctrl F. Ctrl F itu berfungsi untuk mencari atau menemukan kata tertentu. Misalkan di sini kita tekan Ctrl F. Nah, jadi Ctrl F itu berfungsi untuk menemukan kata atau teks. Misalkan kita akan mencari misalkan Inggris. Ketikkan saja di sini, kemudian pilih. Nah, ada satu. Yang ini di blok menjadi warna kuning. Jadi ada hasilnya. Kemudian misalkan kita pilih yang lain, permainan misalkan. Nah, ini ada banyak sekali kata atau teks tentang permainan. Oke, itu untuk Ctrl F. Kemudian yang berikutnya adalah Ctrl G. Jadi Ctrl G itu adalah berfungsi untuk menuju ke halaman atau posisi tertentu. Kita klik Ctrl G, kemudian misalkan kita pilih enter page number, misalkan ketik halaman 2, kemudian go to. Nah, ini langsung pindah ke halaman 2. Ini untuk Ctrl G. Lalu berikutnya itu adalah Ctrl H. Ini kita close. Kemudian yang dimaksud dengan Ctrl H itu adalah mengganti kata atau kalimat tertentu. Misalkan di sini kita klik atau ketik Ctrl H di keyboard. Kemudian misalkan kita akan rubah permainan menjadi, lalu kita rubah kata atau teks permainan menjadi misalkan game. Kemudian ketika kita misalkan akan mengklik Play Next itu adalah satu-satu. Ketika misalkan replace all, berarti yang akan dirubah itu semua kata atau teks yang ada permainan. Klik replace all. Ada 9 kata permainan, kemudian OK. Close. Nah, ini yang awalnya permainan dirubah menjadi game. Lalu berikutnya adalah Ctrl I. Ctrl I itu adalah untuk mencetak miring. Ini kita blok. Kemudian tekan CTRL I di keyboard. Nah, jadi miring
seperti itu. Kemudian tekan Ctrl I sekali lagi, kembali ke normal. Ctrl I ini sama dengan icon yang ada di sini di menu home, nah italic. Lalu Ctrl J itu difungsikan untuk membuat teks menjadi rata kiri dan rata kanan. Ini kita blok terlebih dahulu contohnya, kemudian tekan Ctrl J. Nah, begitu. Jadi Ctrl J ini sama juga dengan di sini, justify. Di menu home ini ada pilihan justify. Selanjutnya adalah Ctrl L. Ctrl ini berfungsi untuk mencetak teks menjadi rata kiri. Ctrl L. Nah, begitu. Ini juga sama dengan kita klik sekali lagi. Nah, ini menjadi kembali seperti semula. Ctrl L ini sama dengan di menu home ini ada. Nah, align left. Di fungsinya itu sama dengan Ctrl L. Lalu berikutnya adalah Ctrl M. Ctrl M itu adalah menggeser indentasi. Kita blok misalkan semuanya, kemudian Ctrl M. Nah, jadi ininya berubah. Oke, selanjutnya adalah fungsi dari Ctrl N. Jadi Ctrl N itu adalah berfungsi membuka dokumen baru. Tekan Ctrl N. Nah, jadi kita akan pindah ke dokumen baru. Berikutnya adalah fungsi dari Ctrl O. Jadi Ctrl O itu adalah untuk membuka dokumen. Tekan Ctrl O di keyboard. Nah, ini kita tinggal membuka beberapa dokumen yang kita maksud saja. Jadi itu untuk fungsi Ctrl O. Lalu Ctrl P itu adalah untuk mencetak dokumen. Tekan Ctrl P. Nah, kita akan diarahkan ke menu ini. Tampilan pilihan memprint atau mencetak dokumen. Lalu berikutnya adalah Ctrl Q. Ctrl Q itu adalah untuk menghilangkan nomor urut. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, ternyata di sini tidak ada nomor urut. Kita buat saja nomor urutnya terlebih dahulu. Kemudian beli numbering. Nah, untuk menghilangkan ini kita blok terlebih dahulu. Klik di blok seperti itu, kemudian tekan Ctrl Key. Nah, jadi akan hilang numbering atau nomornya. Berikutnya adalah Ctrl R. Jadi Ctrl R itu adalah membuat teks menjadi rata kanan. Kita blok teksnya, kemudian tekan Ctrl R. Nah, ini menjadi rata kanan. Tekan Ctrl R sekali lagi, akan kembali seperti semula. Nah, ini fungsinya itu sama dengan yang di menu home. Ada pilihan ini. Ada pilihan align right. Lalu yang berikutnya itu adalah Ctrl S. Jadi Ctrl S itu adalah untuk menyimpan dokumen. Kita klik atau di keyboard ketikkan Ctrl S. Jadi Ctrl S itu adalah untuk menyimpan dokumen. Oke, kemudian yang berikutnya itu adalah Ctrl T. Jadi Ctrl T itu adalah untuk membuat paragraf menggantung. Caranya, ini kita blok terlebih dahulu, kemudian tekan Ctrl T. Nah, jadi ada teks yang menggantung atau paragraf yang menggantung. Kemudian yang berikutnya adalah Ctrl U. Jadi Ctrl U itu adalah membuat underline atau garis bawah. Ini kita blok misalkan di sini, kemudian tekan Ctrl U di keyboard. Kemudian tekan Ctrl U sekali lagi, ini akan kembali seperti semula. Ini juga sama dengan fungsi ini di menu home, ada fungsi underline. Kemudian untuk yang berikutnya adalah penggunaan fungsi Ctrl P. Jadi Ctrl P itu adalah untuk menempelkan hasil copy. Caranya di sini misalkan tekan Ctrl C, kemudian di bawahnya kita tekan Ctrl P. Nah, ini untuk menempelkan dokumen yang awalnya tadi sudah di copy. Kemudian yang berikutnya adalah Ctrl W. Jadi Ctrl W itu adalah untuk menutup dokumen. Kita klik Ctrl W. Maaf, kita klik Ctrl W. Nah, sini ada muncul tampilan textbox seperti ini. Selanjutnya adalah fungsi dari Ctrl X. Ctrl X itu adalah untuk memotong atau memindahkan teks ataupun objek. Caranya kita terlebih dahulu kita blok, kemudian tekan Ctrl X. Nah, jadi hilang. Kemudian kita pindahkan ke sini. Jadi Ctrl P. Jadi Ctrl X itu kaitannya erat dengan Ctrl P, atau misalkan bisa juga Ctrl X hanya dipakai untuk sekali.
Atau bisa pula Ctrl X tidak harus bergandengan dengan Ctrl P. Misalkan di sini kita klik Ctrl X. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah Ctrl Y dan Ctrl J. Jadi Ctrl Y itu adalah untuk membatalkan perintah redo, sedangkan Ctrl J itu adalah untuk membatalkan perintah terakhir. Misalkan ini tadi kan kita menggunakan Ctrl X, sekarang kita tekan Ctrl Z. Nah, ini akan kembali seperti semula. Jadi Ctrl Y dan Ctrl Z itu kadang selalu berkaitan. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana caranya menggunakan fungsi Ctrl A sampai dengan Ctrl Z di Microsoft Word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.